Папаня, ебать, снял? Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, уйдешь? Да нормально, не ссы. Сейчас еще один, мне кажется. Да. На нахуй. Охуеть. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina makin hari makin memanas, di mana terbaru militer Ukraina menyerang fasilitas minyak di Rusia, termasuk kilang minyak besar serta lapangan terbang militer untuk drone dan pabrik elektronik. Dilansir dari Reuters, pasukan sistem tak berawak Ukraina, Ukraine's Unmanned System Forces, mengatakan mereka telah menyerang kilang minyak di Ryazan, sekitar 180 km atau 110 mil tenggara Moskow, yang menyebabkan kebakaran di fasilitas tersebut. Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin pun tak tinggal diam. Seperti dilaporkan berbagai pihak, serangan yang menargetkan berbagai kota di Ukraina termasuk Kiev dilakukan dengan menggunakan banyak drone dan misil balistik besar. Akibatnya, kobaran api besar di ibu kota Ukraina tak bisa dihindarkan, yang gambarannya lebih mirip neraka. Lantas, apakah arti serangan yang dilakukan Putin malam itu? Seperti apa reaksi Zelensky yang seolah tertampar kenyataan bahwa ia tak bisa setangguh itu lagi saat menyadari kekuatan sebenarnya dari Rusia? Gimana dengan reaksi Trump dan dunia? Inilah serangan terbesar Rusia yang membuktikan kekuatan militernya masih terlalu kuat untuk Barat. Unmanned System Forces Ukraina menyampaikan bahwa drone mereka berhasil menghantam kilang minyak di Ryazan, sekitar 180 km tenggara Moskow. Kilang tersebut merupakan salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Rusia. Akibat serangan tersebut, terjadi kebakaran besar di area kilang. Gubernur regional setempat mengkonfirmasi insiden ini tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang dampaknya. Video paksa serangan yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api tinggi di kompleks kilang tersebut. Pihak Rusia belum mengeluarkan keterangan rinci terkait kerusakan menyeluruh di fasilitas tersebut. Namun foto satelit dan rekaman video memperlihatkan adanya gangguan besar terhadap operasional kilang. Selain kilang minyak, Ukraina juga menargetkan lapangan udara militer pesawat nirawak atau drone di wilayah Rusia bagian selatan. Dalam pernyataannya, militer Ukraina mengklaim serangan ke lapangan terbang yang diketahui digunakan sebagai basis operasi drone tempur Rusia. Citra satelit memperlihatkan adanya kerusakan pada beberapa fasilitas utama di kawasan lapangan udara tersebut. Tidak hanya pesawat, sistem pendukung operasional juga terdampak oleh serangan ini. Ебать, снял? Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, уйдешь? Да нормально, не ссы. Сейчас еще один, мне кажется. Да. На нахуй. Охуеть. Melihat serangan yang dilakukan oleh Ukraina, jelas membuat Putin makin naik pitam. Rusia mengerahkan 110.000 personel tambahan untuk memperkuat front darat di berbagai wilayah Ukraina. Rusia ingin menguasai lebih besar wilayah-wilayah Ukraina dan memberikan efek psikologis kemenangan untuk mereka. Tak berhenti di situ, Rusia juga melancarkan serangan udara paling masif sejak awal invasi. Lebih dari 537 senjata udara termasuk 477 drone dan decoy, dan 60 rudal ditembakkan ke berbagai wilayah Ukraina jauh dari garis depan. Alhasil, Kiev berubah jadi neraka. Selain itu, Angkatan Udara Ukraina mengatakan pihaknya menjatuhkan 266 pesawat tak berawak dan 45 rudal. Namun besarnya serangan pada akhirnya membuat pertahanan Ukraina tak benar-benar mampu menghentikan serangan. 25 rudal balistik yang menghantam kota bukanlah jumlah yang sedikit. Begitupun drone yang tak bisa dihentikan, membuat setidaknya 12 orang menjadi korban jiwa dengan puluhan lainnya luka-luka.
Banyak warga Ukraina bersembunyi di bunker bawah tanah mereka, hingga banyak juga yang berada di stasiun kereta api bawah tanah. Sekali lagi, ini adalah serangan terbesar yang mengejutkan, sebuah serangan dengan eskalasi yang belum terbayangkan dalam pertempuran yang menggambarkan jika Rusia gak main-main lagi. Rusia memenangkan pertempuran darat. Di waktu yang sama, saat serangan-serangan udara dilakukan di jalur darat, Rusia hampir memastikan kemenangan penuh atas Ukraina. Laporan pada Mei 2025 menunjukkan bahwa Rusia telah merebut sebagian besar wilayah Luhansk dan hanya menyisakan kantong perlawanan kecil dari pasukan Ukraina di beberapa desa dan perbukitan di perbatasan dengan Donetsk dan Kharkiv. Sedangkan di Bakhmut dan Severodonetsk, kota-kota kunci yang menjadi medan pertempuran sengit, kini diklaim telah sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Di mana menurut laporan dari Institute for the Study of War atau ISW, pasukan Rusia kini mengalihkan sebagian kekuatan ke Donetsk dan Zaporizhia setelah mengamankan sebagian besar Luhansk. Dengan menguasai Donbas, Rusia kini memiliki kemenangan simbolis besar di jalur darat karena ini adalah tujuan awal mereka. Sebaliknya, membuat tekanan politik di Kiev meningkat saat Ukraina terus kehilangan wilayah, tekanan dari publik dan sekutu internasional untuk melakukan negosiasi perdamaian bisa meningkat. Dengan sebaliknya, kemenangan Rusia juga meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi internasional. Rusia kuasai 20% wilayah Ukraina. Seperti yang dapat kamu lihat di gambar, saat ini Luhansk, wilayah di bagian paling atas, 100% dikuasai oleh Rusia. Gubernur yang ditunjuk Rusia menyatakan bahwa wilayah Luhansk sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow, menjadikannya satu-satunya oblast yang sepenuhnya dikuasai Rusia dalam perang saat ini. Sedangkan Donetsk, 60-70% sudah di bawah Rusia, termasuk pertambangan dan kota penting seperti Marinka, Avdiivka, dan Soledar. Namun beberapa sektor masih dikuasai Ukraina, terutama zona barat sekali dari Donetsk. Di Zaporizhia dan Kherson, Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah sebagai miliknya. Sejak pertengahan Juni, Rusia melaporkan penguasaan desa strategis di oblast ini, seperti Shevchenko, yang juga menandai penguasaan deposit litium besar. Dan terbaru, Rusia meluaskan wilayah ke timur laut, seperti Kharkiv dan Sumy. Rusia telah menyeberang jalur sungai Oskil pada beberapa front dan kini mendekati kota Kupiansk. Langkah yang memungkinkan Rusia mengancam pusat logistik Ukraina di Donbas dari arah utara. Di Sumy, Rusia mengambil village Kostiantynivka sejak awal Juni, bergerak semakin dekat ke kota Sumy sekitar 20-25 km. Zelensky minta bantuan Donald Trump. Melihat negaranya mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemarahannya terhadap Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya karena dianggap diam atas serangan udara tersebut. Dikutip dari BBC, Zelensky mengatakan bahwa diamnya Amerika dan diamnya dunia hanya mendorong Putin. Ia menekankan bahwa tanpa tekanan internasional yang kuat, kekejaman Rusia tidak akan berhenti. Zelensky juga menyerukan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia dan meminta dukungan militer tambahan, termasuk sistem pertahanan udara Patriot untuk melindungi wilayah Ukraina. Sementara itu, mendengar serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina baru-baru ini, respon dari pemerintah AS, khususnya di bawah Presiden Donald Trump, dinilai lambat dan tidak memadai. Trump baru memberikan komentar beberapa jam setelah serangan dan menyatakan ketidaksenangannya terhadap tindakan Putin. Namun di sisi lain, Trump tidak menjelaskan langkah konkret yang akan diambil, yang membuat Ukraina merasa tak mendapatkan dukungan penuh dari AS dalam melawan Rusia kali ini.
Setiap malam, pasukan kami bekerja untuk melindungi nyawa. Hari ini, terjadi serangan Rusia yang besar dan keji. Rudal balistik beberapa berhasil dicegat. Ada 250 pesawat tanpa awak, sebagian besar syahid. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu Ukraina dengan pertahanan udara. Mengirimkan sistem pertahanan udara kepada kami berarti perlindungan nyata bagi orang-orang di sini dan saat ini. Rusia mengisi setiap hari dengan kengerian dan pembunuhan. Itu hanya memperpanjang perang. Semua ini menuntut tanggapan yang kuat dari Amerika Serikat, dari Eropa, dan dari semua orang di dunia yang menginginkan perang ini berakhir. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, malam yang mencekam di Kiev bukan sekedar berita tentang ledakan dan api. Itu adalah pesan brutal dari Moskow kepada dunia. Rusia belum kalah dan justru sedang menunjukkan puncak kekuatannya. Serangan udara terbesar sejak invasi dimulai, dipadukan dengan dominasi di jalur darat, menjadikan Putin berada di posisi paling percaya diri dalam 2 tahun terakhir.